Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Seperti biasa, kesempatan kali ini ya kita sudah mulai di tempat jualan ya teman-teman. Kalau kita berbicara masalah usaha ataupun kita berdagang dan jualan, itu kadang-kadang kita memang banyak mengalami kendala ya. Terutama bila kita itu pemula ya tentunya. Tetapi begitu juga dengan yang sudah lama berdagang, itu biasanya banyak kendala yang kita hadapi. Biasanya bukan masalah bisa atau tidaknya kita membuka usaha ya teman-teman, tetapi kadangkala kalau kita sudah terbiasa punya pengalaman bahkan punya skill ketika kita sudah jualan, sudah berapa kali kita membuka usaha, itu terkadang kendalanya malah ada hal, memang kata orang benar ya, ketika kita meraih itu hal yang sangat mudah ya, dengan tekun kadang kita bisa meraih hal sesuatu. Begitu juga dengan dunia usaha, kadang kita bisa menciptakan suatu usaha dengan mudah, kadang kita bisa memperolehnya dengan mudah, tetapi ada satu kendala yang memang kita itu susah untuk melakukannya, yaitu bertahan. Nah, arti bertahan itu adalah di dalam dunia usaha itu banyak sekali ya teman-teman. Tentunya menjaga ritme suatu usaha kita, menjaga agar pelanggan kita tetap ada dan kualitas pada produk ataupun makanan yang kita buat. Nah, jadi teman-teman ya, ini suatu hal yang perlu kita cermati dan kita pelajari. Ini bisa jadi kita harus belajar bukan dari diri kita sendiri, bahkan kita harus belajar dan melihat usaha-usaha yang lain, orang lain lakukan apa kiranya hal yang dan konsep apa yang bisa mempertahankan usaha kita. Nah, jadi teman-teman ya, ini suatu cerita juga dari saya pribadi tentang bagaimana pengalaman saya, pengalaman kami ketika membuka usaha itu bisa, dan bagaimana ketika kita gagal juga ada hal itu juga, dan bagaimana ada hal juga yang kita bisa bertahan sampai sekarang. Jadi teman-teman ya, dalam suatu langkah usaha ataupun kehidupan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kadang kita mendapatkan sesuatu, ingin mencapai sesuatu itu hal yang bisa terjadi, dan kadang bila kita ada pengalaman itu hal mudah, terutama di bidang usaha. Kadang melakukan dan membuka usaha itu sangatlah mudah, tetapi tidak mudah ketika kita untuk mempertahankan usaha tersebut. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini saya pribadi dan teman-teman ya yang membuka ini, bisa kita menjual dari perharinya suatu produk ya. Produk itu kalau pagi kita bisa mencapai mungkin hampir 10 kilo untuk satu tempat gitu kan. Kemudian kita sore pun akhirnya berdagang kembali di tempat yang sama itu dengan hampir serupa. Tetapi dalam setiap perjalanan per tahunnya, karena di sini kan sudah beberapa tahun melakukan, sudah 3 tahunan lebih ya teman-teman, itu ritmenya tentu naik turun. Itu tergantung kita menjaga suatu kualitas, kemudian cara kita terhadap pelanggan bagaimana, ini menjadi suatu hal yang sangat kita butuhkan ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kenapa kita bisa bertahan dan kenapa juga kita selalu bisa yang merawat usaha ini, walaupun usaha itu yang sangat kecil. Tapi bukan berarti kita juga selalu berhasil, itu tidak. Kita juga beberapa kali bahkan dalam usaha satu tempat pun kadang bisa naik turun. Nah, itu apa ya sebabnya teman-teman? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Contoh kecilnya, dalam waktu tahun-tahun kemarin itu kita bisa lonjakan sangat luar biasa ya usaha itu. Bisa mencapai, contoh kecilnya dalam setiap pendapatan itu, kalau pagi ya rata-rata itu kita bisa pokoknya 700, 600, 700 ribu ya pendapatan kotornya ya seperti itu. Kemudian ditambah dengan sore hampir segitu. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir kemarin itu bisa surut, artinya pagi itu hanya bisa dapat 500, 600. Kemudian kalau sore juga mengalami penurunan sekitar pendapatan hampir segitu 500, 600. Berarti ini ada satu hal yang kurang pas di kita, ataupun juga pelanggan mulai jenuh dengan apa yang kita jual ya teman-teman. Nah, tentunya ya teman-teman semua, ini menjadi suatu PR kita dalam dunia usaha ataupun dalam kita berdagang ya. Bagaimana cara menjaga, pertama adalah kualitas dari produk kita, ataupun kalau kita jualan odadi dan cakwe, tentunya kita menjaga kualitas. Makanya kadang-kadang, karena di sini kan bukan hanya saya pribadi, tetapi banyak teman-teman, kadang itu kita
setiap tangan, setiap orang, setiap apapun teman-teman yang meracik bumbu, artinya seperti itu bisa jadi itu akan berubah-ubah. Nah, ini suatu pengaruh yang harus kita benahi kan seperti itu. Jadi pertahankanlah, artinya dari resep awal, dari bahan-bahan jangan kita kurangi, tapi kalau kita tambah ya mencari eksperimen gitu kan, itu tidak masalah. Itu hal yang pertama yang harus kita jaga ya teman-teman. Karena apa? Karena rasa dan ataupun resep inilah yang mungkin pelanggan kita jaga. Karena kan usaha itu bukan hanya kita saja yang buka seperti ini, ada banyak orang-orang yang jualan seperti ini juga. Tetapi kenapa kita bisa bertahan? Ya salah satunya adalah dari resep itu sendiri ya teman-teman. Jadi itu adalah suatu hal yang pokok bagi kita sebagai pedagang, terutama di kuliner ya. Jangan main-main dalam arti kita, apalagi karena harga-harga kebutuhan pokok mahal, bahan baku mahal, kemudian kita dengan alasan mengasumsi bahwa dengan kenaikan harga bahan baku naik sehingga kita mengurangi resep sehingga untuk mencari keuntungan, itu tidak pas ya teman-teman. Nah yang kedua, tentunya kita terhadap pelanggan kita ya teman-teman. Terhadap pelanggan kita itu sangat berpengaruh. Lagi-lagi karena saya juga mencoba, beberapa kami adalah seperti itu. Kadang kita bergantian-gantian. Kadang saya, kadang teman gitu kan, itu jualan di tempat satu ini. Itu kadang bisa mempengaruhi sistem penjualan kita. Bisa ke teman satu bisa naik, bahkan saya sendiri kadang bisa turun, dan kadang sebaliknya. Nah karena kecocokan pelanggan kepada pedagangnya itu sendiri merupakan hal yang menarik buat kita untuk dicermati atau dipelajari teman, karena memang kadang-kadang pelanggan itu ya permintaannya ada-ada saja, kemudian cocoknya dengan pedagang A dengan pedagang B, walaupun kadang ya kalau kita lihat mungkin dari rasa tidak terlalu pas gitu, cuma dengan kenyamanan dia ketika beli. Kadang-kadang ada pelanggan yang sering mengajak kita ngobrol juga, mungkin dia merasa lebih nyaman. Nah itu membuat dia sering kembali ke dagangan kita. Nah itu dua hal ini ya teman-teman kiranya sangat menentukan untuk mempertahankan dagangan kita. Nah yang berikutnya adalah ya mungkin dari segi tempat kita dan price kita kan seperti itu. Jadi bagaimana kita mengemasnya, bisa jadi ya teman-teman dengan kehigienisan tempat kita jualan kan seperti itu. Walaupun kita jualan yang hanya standar, jualan pedagang kaki lima, tentunya hal itu dijaga. Jadi memang beberapa hal yang perlu kita perhatikan itu harus benar-benar kita jaga. Jadi ini ya teman-teman, suatu hal yang menjadi kadang hambatan kita sendiri yang kita kadang tidak sadar ketika kita dagangan kita sudah kadang-kadang sudah laris, kadang udah rame, kadang kita terlena dengan hal-hal yang sepele. Jadi hal-hal inilah teman-teman yang perlu kita jaga, hal yang perlu kita benahi ketika ada kekeliruan, dan ya banyak hal sebenarnya teman-teman ya. Nah itu tadi ya teman-teman, kiranya yang penting bagi kita yang sudah berjualan, yang sudah lama, yang sudah punya pengalaman, memang seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika menciptakan ataupun kita membuka usaha itu sudah amat mudah. Berbeda dengan teman-teman pemula. Kadang teman-teman pemula itu karena apalagi yang mempertimbangkan yang akan membuka itu yang panjang, biasanya itu sudah sangat-sangat matang. Artinya dia berulang-ulang berpikir bagaimana kalau dia buka, atau bagi pemula yang akan buka itu sangat dipikirkan. Kemudian kalau sudah berjalan nanti bagaimana, kadang itu lebih teratur. Karena apa? Karena dari keraguan-keraguan kemudian dia bisa melepaskan dirinya, artinya bisa melaksanakan itu, mengeksekusi buka usaha, kemudian bisa mempertahankan itu. Biasanya seperti itu, tapi semua memang ya tergantung dengan pengalaman kita. Jatuh bangun suatu usaha ataupun dagangan itu hal yang biasa ya bagi kita, dan tentunya itu akan banyak hal ya teman-teman yang menjadikan dasar kita pengalaman, sehingga kita usaha pun itu kan butuh suatu modal, bukan hanya modal finansial tapi juga modal skill dan pengalaman juga teman-teman. Jadi hal-hal ini juga yang tentunya membuat kita nanti kedepannya lebih sukses, karena dari beberapa orang itu kan cara suksesnya dalam suatu dagangan itu kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang begitu membuka langsung rame dan menemukan jalan yang baik ya gitu. Kemudian ada juga yang bertahap, artinya
harus dengan kerja keras, kerja yang lama dulu baru bisa mendapatkan ataupun mudah jalannya sehingga dagangan itu rame kemudian berhasil. Jadi itu tergantung rezeki kita juga. Yang penting kita sudah berusaha, sudah melakukan apa yang menjadi terbaik, dan hal-hal yang menjadi kendala itu bisa kita atasi. Dan kemungkinan ya teman-teman, semua orang itu pasti ada jatah untuk rezeki, dan percaya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Karena kalau kita tidak berhasil di satu usaha lain, kita jangan pesimistis ya, harusnya kita masih tetap bisa untuk usaha yang lain. Jadi itu saja ya teman-teman, sedikit sharing kita dan sedikit berbagi pengalaman bagaimana mempertahankan suatu usaha, karena ini menjadi suatu dasar kita. Usaha itu menjadi suatu dasar kita ketika kita sudah memulai usaha, apalagi bagi teman-teman yang pemula ya, ketika sudah memulai usaha. Dan jangan menyepelekan hal yang kadang terlihat kecil, tetapi itu sangat akan berpengaruh kepada dagangan kita. Karena usaha itu tidak hanya dilakukan 1 hari 2 hari, ya seperti orang bekerja lah. Setidaknya kita merawat satu pekerjaan itu, kita mendisiplinkan diri kita. Kalau kita biasa buka jam 3 sore, jam 6 pagi atau jam 5 pagi, ya kita harus rutinitas seperti. Jadi konsistensi kita juga dibutuhkan dalam suatu usaha untuk mempertahankan dagangan kita atau penjualan kita, sehingga pelanggan pun tidak kecewa kepada kita. Jadi itu saja teman-teman, kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.